Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita masuk pagi hari dalam pasalnya yang ke-31. Kita akan lihat bersama Bapak Saudara pada ayat yang ke-24, Saudara. Ya, 24 sampai ayatnya yang ke-30. Sama-sama kita baca, Bapak Saudara. 1, 2, 3. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada engkaulah kepercayaanku, jikalau aku bersukacita karena kekayaanku dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Apakah aku bersukacita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dan mengucapkan sumpah serapah. Di Tuhan, Bapak Saudara-saudara, kita melihat dalam pasal yang ke-31. Dalam pasal ini, kalau saudara melihat mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ada banyak yang Ayub jaga dalam hidupnya, ya. Ada banyak hal-hal yang nilai-nilai kehidupan, maksud saya, yang Ayub jaga, yang Ayub bangun, dan kemudian Ayub pertahankan itu, ya. Ayub jaga, Ayub pertahankan itu tetap ada dalam hidupnya. Tentang apa? Tentang nilai-nilai kehidupan, ya saudara, nilai-nilai kehidupan. Dan saya hanya membawakan saudara pada 3 hal saja pada pagi hari ini. 3 hal nilai-nilai kehidupan yang dari sekian banyak yang Ayub jaga, ya Bapak Saudara, yang saya temukan dan saudara baca dalam pasal ke-31. Tetapi yang saya mau bawakan hanya 3 hal saja. Dan saya lihat 3 hal ini, saudaraku, nilai-nilai ini sudah mulai bergeser banyak, ya. Nilai-nilai ini sudah tidak dianggap penting. Nilai-nilai kehidupan ini sudah dianggap ya biasa aja gitu. Nggak perlu ada, boleh tidak ada, bisa tidak ada, ya. Tetapi saya lihat ini sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita melihat, Bapak Ibu Saudara, tentang 3 hal ini, nilai-nilai yang Ayub jaga dalam hidupnya. Sama-sama kita baca kembali, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-24 dan 25, Saudara. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Saudara, kita melihat di sini hal yang pertama, saudaraku. Hal yang pertama, Ayub bilang bahwa dia tidak menaruh kepercayaan kepada harta benda, ya. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Tapi yang saya lihat hari-hari ini, saudaraku, hal yang seperti ini sudah tidak seperti itu lagi. Ayub bukan orang susah. Ayub bukan orang yang sederhana. Ayub seorang yang kaya raya. Kita melihat dari pasal yang pertama, saudara, bagaimana kekayaan Ayub dihabisin. Ya, Tuhan angkat pagar perlindungan, lalu kemudian iblis masuk dan iblis habisin itu kekayaan Ayub yang begitu banyak. Ayub bukan orang yang sederhana. Ayub bukan orang yang pas-pasan. Ayub bukan orang yang tidak punya uang. Ayub orang yang kaya dan bahkan kaya raya, saudara. Tetapi Ayub Ayub tetapkan dalam dirinya satu hal yang penting. Dia tidak menaruh pengharapan pada kekayaannya. Ini, saudara, ini yang saya lihat sudah bergeser begitu jauh. Ayub diberkati secara luar biasa sama Tuhan, tetapi kebanggaannya Ayub dia tidak taruh pada kekayaannya. Kepercayaan Ayub dia tidak taruh pada kekayaannya, tapi kepercayaan kebanggaannya Ayub dia taruh kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Hari-hari ini yang seperti ini sudah tidak ada lagi. Hari-hari ini, saudaraku, bahkan orang percaya juga sudah tidak seperti itu lagi. Orang percaya sekarang menaruh kepercayaannya kepada kekayaan. Kalau nggak punya kekayaan, nggak punya kepercayaan.
Kayaknya masa depan nggak ada. Ada Tuhan, ada masa depan. Ada amin, saudaraku. Ada Tuhan, kita masih bisa melihat masa depan. Ada Tuhan, kita akan tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan. Ada amin, saudaraku. Tapi hari-hari ini yang seperti ini sudah tidak ada lagi. Orang akan tenang, orang akan mendapatkan sebuah kepastian kalau dia punya uang. Kita jujur, saudara. Dan hal ini juga yang hari-hari ini sudah kita rasakan. Damai, sejahtera, sukacita, itu lebih kepada apa? Itu bukan lebih kepada bagaimana dekatnya kita sama Tuhan, tetapi lebih kepada apa, saudara, penekanannya? Pada ada atau tidak adanya kekayaan. Kalau nggak ada, kayaknya aduh. Ayub bilang bahwa aku tidak menaruh kepercayaanku kepada kekayaan. Aku tidak menaruh pengharapanku kepada kekayaan. Hari-hari ini sudah bergeser jauh. Orang percaya akan punya pengharapan, akan punya sebuah kepastian ke depan. Kalau apa? Kalau ada sesuatu. Ini, saudara, ya. Kalau kita akan lebih sejahtera, kita akan lebih punya kepastian kalau apa? Ya, ada sesuatu yang kita genggam. Ada sesuatu yang kita bisa raih. Bukan lagi kepada Tuhan. Bukan lagi kepada pribadi Tuhan. Bukan lagi tentang kehadiran Tuhan ada atau tidak ada dalam hidup. Kayaknya khotbah seperti ini sudah nggak laku. Iya kan, saudara? Khotbah seperti ini sepertinya sudah terlalu berlebihan gitu. Khotbah yang seperti ini sudah terlalu terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi. Tapi saya cuma bilang begini, saya dan saudara harus kembali pada nilai-nilai yang seperti ini. Ada amin, saudara, ya. Saya dan saudara harus kembali pada nilai-nilai yang benar. Puji Tuhan kalau kita diberkati oleh Tuhan. Ada amin, saudaraku. Tapi satu hal, ada atau tidak, tetapi biarlah yang pasti, yang harus kita pastikan, tetap ada Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku. Itu nilai yang sejatinya. Dan khotbah yang seperti ini sudah sulit untuk kita bisa tangkap. Maaf nih, saudara. Tetapi suka atau tidak, kita harus kembali pada nilai yang seperti ini. Nilai-nilai yang seperti ini. Karena kalau tidak, saudara, artinya begini, kita sedang menggantikan Tuhan dalam hidup kita dengan hal yang lain, dengan materi. Keberhargaan Tuhan, keutamaan Tuhan, saudara yang seharusnya ada dalam diri kita sudah bisa diganti. Sehingga kita bilang begini, nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa. Nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa. Sehingga ketika suatu saat saya ditawari sesuatu, saudara, ya, untuk saya bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup saya akan berkata begini, worth it enggak ya? Menguntungkan enggak ya? Oh iya, saudara. Iblis akan tawarkan apa saja sama kita. Asalkan apa? Asalkan posisi Tuhan tergantikan di hidup kita. Bukankah seperti itu? Iblis akan pakai banyak cara. Dari cara-cara yang kasar sampai cara-cara yang halus. Untuk apa? Menggeser Tuhan dalam hidup saya. Menggantikan posisi Tuhan dalam hidup saya. Dan tolong kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya apa? Kalau saudara melihat pencobaan yang Yesus alami, saudara, ketika dia mau masuk dalam pelayanan di padang gurun, saudara, itu pencobaan-pencobaan yang coba menggantikan posisi Allah dalam hidupnya Yesus. Iblis bilang begini, kalau kamu menyembah aku kasih ini semua kemuliaan dunia.
Aku kasih kuasa. Kenapa iblis tawarkan itu? Karena iblis tahu itu kebutuhan dari manusia. Ini sudah. Tolong kita supaya tetap kita menempatkan Tuhan terutama dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Karena dari Dialah kita dapatkan segala sesuatu. Ya, bisa bilang amin, saudaraku. Karena dari Dialah sumber segala sesuatu. Saya harus katakan masih, saudara, masih sama. Dia tidak berubah. Dia tidak akan pernah berubah. Dia adalah sumber segalanya dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Kita punya Dia, kita punya sumber hidup itu. Tapi ketika kita kehilangan Dia, kita kehilangan segala-galanya. Dan tolong kita Bapak Ibu Saudara supaya nilai ini masih ada. Karena nanti satu saat, saudaraku, iblis akan tawarkan, nggak usah susah-susah lagi, nggak usah kerja keras lagi. Ada. Dan itu menggoda, saudara. Maaf nih, saudara akan bilang sekarang nggak, ya. Sekarang saudara bilang enggak, Yesus masih kalian. Tapi kalau itu nongkrong di depan, duit ada di depan, nggak gampang. Makanya Ayub pastikan, saudara, Ayub bangun itu, Ayub bangun nilai itu, saudara, bahwa dia tidak menaruh pengharapannya pada kekayaan, tapi dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhannya saja. Dia bangun itu, dia bangun dan dia pertahankan itu. Sehingga apa? Ketika semuanya tidak ada, pengharapannya tetap ada sama Tuhan. Ada amin, saudara. Ketika kekayaannya hancur lebur, pengharapannya tidak hancur lebur sama Tuhan. Hebat loh. Kadang-kadang ketika kita bangun itu, taruh kepercayaan kita sama kekayaan, ketika satu saat kekayaan kita hancur, maka kepercayaan kita juga hancur. Tuhan itu satu pribadi yang tidak tergoyahkan. Ada amin, saudaraku. Ya. Dan bangunlah kehidupan kita, kepercayaan kita pada satu pribadi yang tidak tergoyahkan. Hari-hari ke depan akan ada banyak yang tergoyahkan. Ya. Hari-hari ini, saudara, hari-hari ke depan sudah ada banyak yang tergoyahkan. Nggak ada yang apa, saudara? Saudara mau bilang usaha apa? Goyang. Makanya jangan bangun di atas sesuatu yang mudah hancur, yang bisa hancur. Tapi bangunlah satu pribadi, bangunlah kehidupan kita, bangunlah kepercayaan kita, pengharapan kita pada sesuatu yang kekal, saudara. Ya. Satu yang kuat, bukan bicara tahan lama, tetapi yang abadi, yaitu pribadi Tuhan. Ada amin, saudaraku. Hal yang kedua, saudaraku, bicara tentang, baca sama-sama, saudaraku, ayatnya yang ke 26 dan 27. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Saudara, hal yang kedua, saudara, yang saya dan saudara hari-hari ini sudah tidak anggap itu sesuatu yang penting. Itu biasa, itu normal, itu wajar gitu. Tetapi Ayub, saya lihat dia tetap jaga itu. Nilai-nilai itu dia tetap jaga. Dia pertahankan habis-habisan. Apa itu, saudara? Bicara tentang ketertarikan. Sama-sama bilang sama saya, ketertarikan, saudara. Ketertarikan kita kepada Tuhan semakin teralihkan. Makanya Ayub bilang, saudara, kalau aku memandang matahari, ya, ketika ia bersinar dan bulan yang beredar ini, sehingga diam-diam hatiku terpikat.
Dan hari-hari ini saya mau bilang bahwa ketertarikan kita sama Tuhan hari-hari ini lagi dialihkan. Ketertarikan kita sama pribadi yang agung, yang mulia, yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak terkatakan itu sedang apa, saudara? Sedang dialihkan kepada hal yang lain. Saya nggak tahu apa. Tentang apa yang sedang iblis, yang sedang dunia tawarkan sama kita, sehingga ketertarikan kita sama Tuhan sudah mulai pudar gitu, sudah mulai luntur. Hari-hari ini yang sedang terjadi seperti itu. Ini melanda kita, saya dan saudara. Bicara tentang ketertarikan, kecenderungan. Kenapa? Karena dari ketertarikan itu, dari kecenderungan itu, nanti akan apa, saudara? Nanti akan ada yang namanya keterikatan. Orang hobi burung nih, saudara, burung terus. Orang hobi ikan, ikan terus. Orang hobi apa? Itu terus. Itu terus. Yang di otaknya, yang di hatinya, yang ya, cenderungnya itu. Kalau dia ngomong lebih tertarik. Kalau orang nggak tertarik. Kalau dia orang ngomong tentang bisnis, tapi kalau orang bicara tentang burung, pas hobinya sama gitu, wah. Orang nggak tertarik ketika orang lain bicara tentang burung. Kenapa? Dia tertariknya sama ikan. Kalau bicara tentang ikan, wah, hot banget. Dari ketertarikan, dari kecenderungan itu, maka mulai ada yang namanya keterikatan. Terikat. Sama, ketika kita cenderung sama Tuhan, kita tertarik sama pribadi Tuhan, maka apa? Nanti kita akan terikat sama Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Tapi ketika kita tercenderung, tertarik sama hal-hal yang kita mulai dialihkan, saudaraku, ketertarikan kita mulai dialihkan, maka di situ mulai ada apa, saudara? Mulai ada upaya untuk apa? Keterikatan itu. Kita boleh punya apa gitu, tapi apa? Tapi yang harus kita jaga apa? Kita punya kecenderungan, saudara. Kita ini punya kecenderungan, ya. Tapi apa? Jangan sampai kecenderungan kita menyamakan sama kecenderungan kita sama Tuhan. Bisa bilang amin, saudaraku. Nggak boleh. Artinya gini, Tuhan harus tetap nomor satu. Ada amin, saudaraku. Tuhan harus tetap diutamakan. Tandanya apa? Tandanya gampang aja. Kalau kita suka burung nih, saudara, kita suka apa ya, suka ikan gitu ya, saudara. Kalau udah urusan sama Tuhan dibandingkan sama ikan, ikan pasti kalah, gitu aja. Kalau kecenderungan kita tetap mengutamakan Tuhan, kalau sudah urusan sama Tuhan, yang lain kalah. Bisa bilang amin, saudaraku. Harus kalah, itu aja. Nggak boleh sampai urusan sama Tuhan yang kalah gitu. Urusan buat Tuhannya yang kalah, urusan yang buat yang lainnya yang lebih utama, yang lebih didahulukan. Nah itu tuh. Itu artinya apa? Kita lebih tertarik dan kita sudah terikat dengan hal-hal seperti ini. Gampang aja. Dilarangkah seperti itu? Enggak dilarang. Salahkah, dosakah? Enggak. Setiap kita punya, saudara, kita punya hobi. Tapi jangan sampai ketertarikan kita kepada Tuhan sampai pada akhirnya dialihkan gitu. Sehingga Tuhan sudah bukan sesuatu yang menarik lagi buat kita. Pembicaraan tentang Tuhan, pembicaraan tentang pribadi Tuhan udah apa ya, membosankan. Jadi Tuhan saudara bangun, saudara jaga itu sampai hari ini. Saudara tetap jaga ketertarikan, kecenderungan hati saudara kepada Tuhan. Tiap pagi saudara datang sama Tuhan dengar firman. Ada amin, saudara. Ada orang-orang yang gak tertarik.
Dia lebih tertarik ketika ada orang nyampein firman, dia lebih tertarik buka apa? Buka apa namanya, online, belanja online, buka apa? Nggak tertarik gitu. Nggak tertarik sama firman. Apa itu firman? Pribadi Tuhan. Saudara bukan lagi tidak menghargai si pengkhotbahnya, tapi sebetulnya saudara lagi tidak tertarik sama apa? Sama isi daripada firman itu. Cerita tentang firman itu. Nah, ini bahaya. Sampai apa? Ibadah kita jadi ada terlalu banyak orang percaya, orang Kristen yang ibadahnya cuma formalitas. Kenapa? Karena dia nggak tertarik sama firman, dia nggak tertarik sama pribadi Tuhan. Buat dia membosankan gitu. Tolong kita saudara supaya tetap terpelihara kecenderungan kita, ketertarikan kita sama Tuhan. Karena disitulah yang saya katakan, dari ketertarikan, dari kecenderungan itu muncul yang namanya keterikatan. Iman itu apa sih saudara? Iman kan keterikatan. Iman itu artinya pistis. Pistis artinya apa? Terlilit, dililit, terikat. Terikat dengan siapa? Dengan pribadi Tuhan. Sampai saudara bilang begini, kalau nggak doa satu hari itu nggak enak. Amin. Kalau nggak terhubung sama Tuhan satu hari itu, aduh nggak enak. Itu yang namanya edik, keterikatan. Apa itu namanya sudah kayak orang ngerokok tuh, lalu satu hari nggak ngerokok gitu. Canduan, ya candu. Biarlah kita kecanduan sama Tuhan, ada amin saudara. Biarlah kita kecanduan sama Tuhan. Kata kecanduan tuh punya konotasi yang nggak bagus. Tapi biarlah itu ada sama kita. Biarlah kita minta Tuhan, biarlah saya terikat sama Tuhan. Ada amin saudaraku. Biarlah, kenapa? Karena hari-hari ini dunia lagi dunia lagi alihkan pandangan kita sama hal-hal yang lain. Apakah dunia tidak menarik? Oh, dunia sangat menarik, saudara. Dunia sangat menarik. Makanya seperti Lot, saudaraku, ketika dia disuruh memilih, saudaraku, dia melihat apa? Dia melihat Sodom, tanah Sodom itu seperti apa, saudara? Seperti tanah sorga, Pak. Taman sorga. Tertarik dia, menarik. Sampai akhirnya apa? Dia tinggal di sana. Maaf nih saudara, bukan cuma Lot yang sedang alami hal itu, tapi saya dan saudara kita semua juga sedang ditarik perhatian kita, ketertarikan kita. Dan yang seperti ini nih saudara, yang seperti ini nih, ketertarikan, kecenderungan ini nih harus tetap dijaga. Ada amin saudaraku. Karena kalau ini nggak dijaga, kalau saya nggak jaga, waduh berantakan sudah. Saya udah nggak tertarik lagi sama doa, saya udah nggak tertarik lagi sama baca firman, saya nggak tertarik lagi sama Tuhan. Udah. Kenapa? Karena ini daging nih sama. Makanya apa? Daging nih saudara, daging nih sukanya sama daging. Keinginan daging, itu daging. Dan kita masih hidup di daging, dalam daging. Dan daging itu punya keinginan. Keinginan daging itu bukan ibadah, saudara. Bukan. Keinginan daging itu bukan ibadah. Keinginan daging itu, saudaraku, tidur-tiduran. Nonton apa, saudara? Film, nonton YouTube, nonton apa. Itu keinginan daging. Kalau saudara mau mengikuti keinginan daging, nggak mungkin saudara ada di sini, nggak mungkin. Pagi-pagi bangun pasang alarm, lalu kemudian buru-buru mandi, siap-siap, terus buru-buru berangkat, nggak ada, nggak mungkin. Kenapa? Karena saudara saat itu sedang melawan keinginan daging.
Dan keinginan daging itu selalu muncul. Tiap detik dia muncul. Karena dia selalu punya keinginan. Yang apa saudara? Yang berlawanan sama keinginan roh. Itu yang jadi masalahnya. Dan tolong kita supaya Tuhan semakin memperkuat roh kita. Ada amin saudara. Sehingga itulah roh itu yang membawa kita pada kecenderungan kepada Tuhan. Roh kita semakin kuat sehingga kita semakin mampu mengalahkan keinginan daging ini yang banyak sekali. Yang firman Tuhan katakan keinginan daging membawa kepada kebinasaan. Dan tolong kita Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang saya lihat nilai-nilai ini sudah mulai bergeser. Nilai-nilai ini sudah tidak dipertahankan. Orang sekarang bilang ya normal lah, nggak ada juga nggak apa-apa. Ya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-29 dan 30. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Hal yang ketiga yang saya lihat juga sedang bergeser, jadi sesuatu yang lumrah, yang biasa. Apa itu saudara? Iri hati, kebencian, jadi sesuatu yang biasa. Ya, iri hati, kebencian itu jadi sesuatu yang normal gitu. Iri hati, kebencian bukan jadi sesuatu yang aduh dosa, tapi sekarang udah biasa. Saya harus bilang untuk orang-orang tertentu, semoga saya dan saudara bukan orangnya. Ada amin saudaraku. Iya. Hari-hari ini perasaan seperti itu, rasa seperti itu jadi apa-apa, malah dibiarkan, malah dihidupkan, malah dipelihara. Bukannya kita lawan, bukannya kita coba matikan, bukannya coba kita hancurkan, bukannya kita perangi, tapi apa? Kita pelihara. Rasa iri, rasa benci, rasa sakit hati. Itu hari-hari ini ada banyak orang-orang, ya sudah orang-orang percaya, ini saya sedang bicara orang percaya. Biarin, ya bahkan dipelihara. Dikasih makan, dibesarkan, ya. Sampai yang tadinya dia cuman kecil saja, habis sekarang dia sudah semakin besar. Dia semakin bertenaga. Perasaan itu loh, perasaan iri, perasaan benci, dia semakin, karena dia dikasih makan, dia dipelihara, saudara, ya. Segala sesuatu yang dipelihara itu akan semakin membesar, semakin kuat. Bukan cuma besar, tapi semakin kuat, semakin punya tenaga. Dan itu yang sedang terjadi ada di dalam banyak diri orang percaya. Perasaan itu bisa datang tiba-tiba sama saya. Perasaan itu bisa datang tiba-tiba sama saudara. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apa? Saudara biarkan atau saudara lawan, perangi? Itu saja. Adakah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan tidak mengalami itu? Oh, orang-orang seperti itu juga mengalami. Perasaan itu tiba-tiba muncul. Perasaan itu sudah berhari-hari diam, saudara. Ketika pun kita lawan perasaan itu, dia akan tetap berusaha untuk tetap tinggal dalam hati kita. Ketika pun kita usir dia dalam nama Yesus, dia akan terus berusaha tinggal bertahan. Coba saudara bayangkan, ya, yang namanya perasaan yang baru datang, itu yang tadi saya gambarkan. Perasaan itu sebetulnya masih lemah. Tapi saudara, bukankah kita rasakan juga, ketika pun itu baru datang sama kita, kita lawan dalam nama Yesus. Tuhan, enggak boleh tinggal sama saya. Besok kita masih terngiang lagi. Lusa kita masih terngiang lagi. Sampai berhari-hari itu masih. Padahal apa? Tadi yang saya gambarkan, dia masih lemah. Apalagi untuk orang-orang yang membiarkan. Apalagi untuk orang-orang yang memelihara, dikasih makan.
Nanti satu saat dia seperti alien dalam diri kita. Ya. Dia bukan lagi anabul, anjing, ya piaraan. Tapi nanti dia akan makan, saudara. Dia akan makan saya. Saya punya penggantinya Popot, saudara. Ya, saya beli ya English Bulldog. Penggantinya Popot, namanya Pepper Pot. Juga saudara. Ya. Karena saya terlalu sayang sama Honey Pot, saudara. Namanya Pepper Pot. Jadi kecil cuma nakal. Ya, nggak kayak Honey Pot nakal. Kalau bibit Pot itu apa juet gitu, saudara. Maaf nih, saudara. Masih kecil, ya, sama dari kecil dia udah begitu, tapi udah segini sekarang, udah segini, sama kewalahan. Oh, kalau aku sampai ada, ya sampai juet gitu sudah. Bayangkan, saya cuma mau maksud saya gini, bayangkan, ini kecil, ini buat lucu-lucuan. Dia bukan pemangsa, dia bukan binatang buas, bukan. Saya mau bilang begini, yang namanya kebencian itu binatang buas. Amin, amin saudara. Iya, kebencian, perasaan benci itu binatang buas. Itu bukan binatang piaraan. Kalau saya gambarkan itu binatang buas. Ini piaraan, anjing rumahan, English Bulldog. Tapi aduh kalau dia lari guyonan, aduh udah naikin ke kasur nggak kuat, taruh lagi bawah, masih nakal. Nah, itu binatang buas. Sudah seperti saya dan sudah seperti kasih makan binatang buas. Kita tahu itu berbahaya, tapi kita kasih makan, kita pelihara terus dalam hidup kita. Ada saat-saat di mana waktu-waktu awal kita bisa kendalikan. Tapi nanti satu titik, satu hari di mana saya nggak bisa mengendalikan. Kenapa? Tenaganya sudah semakin kuat. Tenaganya semakin hebat. Tenaganya sudah mengalahkan tenaga saudara. Kekuatannya sudah mengalahkan kekuatan saudara. Di mana saudara nggak bisa lawan. Dan saudara akan dimakan habis. Berapa banyak orang berpikir begini, oh enggak, saya masih bisa, tenang aja, saya masih kuat, saya masih kuat. Enggak, saya kuat, saya kuat. Tapi sudah pelihara terus, dia akan semakin besar sudah. Dia semakin bertenaga, semakin berenergi, semakin berotot. Satu hari saya dan saudara akan dimakan. Kalau terus saya dan saudara membiarkan perasaan itu hidup dalam diri kita. Sudah terlalu banyak orang yang jadi korban. Sudah terlalu banyak orang yang dimangsa. Hancur kesehatannya, hancur rumah tangganya, itu hancur bisnisnya, hancur masa depannya, dimakan, dihabisi. Hancur pelayanannya, hancur semuanya hancur. Kenapa? Karena ini monster. Dia belum merusak karena dia belum masuk pada titik kuat. Tapi nanti dia masuk pada titik kuatnya, dia akan habisin. Tolong kita ya saudara, firman buat kita semua supaya kita berhati-hati dengan perasaan seperti ini. Ada amin saudara. Ini bukan sesuatu yang perlu, yang bisa dipelihara, yang boleh dipelihara. Ini sesuatu yang harus kita rawat. Kita minta pertolongan Tuhan. Ada amin saudara. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita bisa mengatasi perasaan-perasaan seperti ini, sehingga kita bisa menang saudara. Mari kita menyembah Tuhan.
12 13 itu satu pujian yang tadi kita naikkan. Bila kurung
kami untuk kami tetap bisa mempertahankan itu. Kita dunia coba menggeser dan mengganti semuanya itu, tapi biar Tuhan kekuatan Tuhan menjadi bagian kami, memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini ada berkat Tuhan terbaik untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, berumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh jodoh kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, merindu kami pulang dari tempat ini kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan, Tuhan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh menabur lebih dalam, kirimkan bersama kami Tuhan. Bahkan semua gereja-gereja di kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan jadi bagian mereka. Dalamnya ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, kenalan kami, sanak saudara kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan oleh anugerah Tuhan yang besar buat mereka. Tangan kami yang terangkan, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan.